Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah berdiskusi tentang koset dan teorema Lagrange ya. Nah, hasil penting dalam penghitungan koset kemarin sebagai contoh di grup S3 dengan subgrupnya identitas dan 1,2, kita peroleh bahwa koset kanan tidak harus sama dengan koset kiri ya. Itu mungkin saya recall sebentar. Nah ini ya, ini kemarin kita menghitung pakai ini, G-nya S3 hanya identitas dan 1,2. Nah kalau kita hitung kemarin H13 itu hasilnya ini, kemudian 13H hasilnya ini ya. Nah, kalau lupa dibuka kembali ya hasil. Nah kita lihat di sini bahwa koset kanan dan koset kiri ini berbeda ya. Ini unsur ini berbeda kan? Nah, ini berarti kesimpulan kita bahwa koset kanan yang di-generate oleh 1,3 dan koset kiri yang di-generate oleh 1,3 tidak sama ya. Itu artinya tidak semua koset kanan sama dengan koset kiri ya. Itu terutama kalau kita bekerja dengan grup yang tidak komutatif. Kalau komutatif pasti sama ya. Nah, biasanya kalau kita punya sesuatu yang secara umum tidak, nah yang ya itu akan menjadi menarik kan ya. Nah, kapan suatu subgroup akan terjadi koset kanannya selalu sama dengan koset kiri ya. Nah, itu yang menarik ya. Nah, tetap kita bekerja dengan S3. Nah, kita nanti bisa menunjukkan bahwa kalau subgrupnya itu N, isinya identitas 1, 2, 3, 1, 3, 2. Ini subgrupnya anggotanya berapa? 3, betul ya? Order subgrupnya 3. Berarti banyaknya koset berapa? Ya tinggal ya 2 tuh. Lalu teorema Lagrange-nya kemarin gimana ya? Banyaknya koset itu adalah order grup dibagi order subgroup, betul? Ya. Jadi karena subgrupnya berorder 3, grupnya berorder 6, berarti banyaknya koset yang berbeda adalah cuma ada 2. Berarti ada 2 koset kanan, ada 2 koset kiri. Nah, salah satu kosetnya kan N ini sendiri kan ya? Ya ini. Berarti koset yang lain apa isinya? Koset yang lain tanpa menghitung ya, kita harus bisa menggunakan sifat-sifat dari koset kemarin. Ya, salah satu kosetnya itu ini kan cuma ada 2 koset kan? Ini sudah 1 koset. Koset yang lain mesti anggotanya 3, betul? Nah, anggotanya apa saja? Berarti sifat-sifat kosetnya tidak familiar ya yang sudah didiskusikan. Berarti koset yang lain isinya 1, 2, 1, 3, 2, 3, betul? Yang tidak muncul di sini kan? Nah, ingat, koset itu selalu kalau tidak sama selalu disjoin, betul ya? Karena hanya 2 koset, ya sisanya aja yang koset keduanya kan? Nah, jadi kita punya 2 koset. Jadi kalau saya tulis ulang, kalau G-nya adalah S3, subgrupnya itu adalah isinya identitas 1, 2, 3, 1, 3, 2. Nah, kosetnya hanya ada 2 ya. Banyaknya koset baik kanan maupun kiri ada 2. Koset kanan maupun kiri ada 2. Ya. Berarti kalau kita lihat koset kirinya hanya ada N ya. Koset kirinya ya, yaitu sebenarnya N ini akan sama dengan identitas N, akan sama dengan 1, 2, 3 N, akan sama dengan 1, 3, 2 N ya. Itu ini yaitu N sendiri. Koset yang kedua itu adalah 1, 2
N sama dengan 13N sama dengan 23N. Isinya adalah 1, 2, 1, 3, 2, 3. Betul ya? Nah, hanya ada 2 koset. Yang ini tadi N sendiri ya. Nah, ini koset kiri. Berarti koset kanannya ya, ini kiri, kanannya ya ini. N identitas akan sama dengan N 1, 2, 3 akan sama dengan N 1, 3, 2 akan sama dengan N sendiri. Betul ya? Yang ini, yang kanan N 1, 2 akan sama dengan N 1, 3 sama dengan N 2, 3 akan sama dengan ini. Nah, ini tanpa menghitung, kita hanya menggunakan sifat-sifat koset yang sudah ada kan. Nah, kalau kita lihat di sini, koset kanan yang dibangkitkan oleh identitas 1, 2, 3, 1, 3, 2 sama dengan koset kiri yang dibangkitkan oleh ini ya. Demikian juga koset kanan yang dibangkitkan oleh 1, 2, 1, 3, 2, 3 sama dengan koset kiri. Nah, ya. Berarti kesimpulan kita seperti itu bahwa N sigma akan sama dengan sigma N untuk semua sigma di S3 ya. Jadi kita punya sigma N akan sama dengan N sigma untuk semua sigma di G ya. G-nya adalah S3 ya. Nah, kalau kita punya subgroup yang mempunyai sifat bahwa setiap koset kanan sama dengan koset kiri, itulah yang disebut subgroup normal. Yang ini nggak normal yang ini ya, karena koset kanan tidak harus sama dengan koset kiri yang ini ya. Nah, kalau yang ini kita punya N ini, makanya saya simboli N tadi ya. Nah, dari normal ya. Jadi S3 mempunyai satu subgroup normal. Nah, ini kemarin kita sudah kenal apa yang namanya N ini. Halo, lupa. A3. Halo. Iya toh? A3 ya. Alternating subgroup ya. Nah, ini A3 ya. Ini sebenarnya sering disebut dengan A3. Ya. Oh, ya, A3. Alternating. Nah, jadi definisi ini bisa kita perumum secara pada sifat grup secara umum. Jadi yang disebut grup bagian normal atau subgroup normal ya. Jadi saya punya H itu adalah subgroup dari G. H ini disebut grup bagian normal atau normal subgroup dari G, dinotasikan ini. Kalau kemarin subgroup saja kan hanya tanda lebih kecil ya. Nah, kalau tandanya lebih kecil ditutup jadi semacam segitiga itu ya. Nah, itu dibaca subgroup normal ya. Nah, seperti ini kita menyimpulkannya bahwa N, nah ini adalah subgroup normal dari G ya. Subgroup normal. Ya. Adalah kalau AH sama dengan HA untuk semua A ya. Nah, kalau kita lihat dari definisi ini akan mudah ngontrolnya, mudah membuktikan kalau grupnya hingga ya toh. Kalau tak hingga ngitung ini nggak habis-habis ya. AH dengan HA itu ya. Nah, makanya kita perlu sifat-sifat yang ekivalen ya. Yang bisa kita pakai untuk menguji apakah suatu subgroup itu normal atau tidak. Salah satunya sudah kita dapatkan di dalam sifat koset kemarin ya. Kemarin kan kita punya bahwa AH sama dengan HA jika ayo lihat. Halo, sifat yang ada 9 sifat itu ya. Nah, AH sama dengan HA jika H sama dengan A inverse. Betul? Ya. Halo. Dibaca enggak ya Ki ya? Ya. Harusnya hasil kuliah itu direview lagi ya. Nah, jadi salah satu normal subgroup test ya sifat yang kemarin ya. Jadi itu. Jadi kalau kita punya sifat kemarin ya, AH
sama dengan HA jika H ya. A inverse sama dengan H, gitu ya. Tuh ya. Nah, ini salah satu sifat yang ada di 9 sifat kemarin ada. Berarti ini bisa kita gunakan sebagai menguji suatu subgroup itu normal atau tidak ya. Ini berarti kita sudah punya satu subgroup tes ya. Subgroup normal, subgroup tes. Ya dihitung aja selain, jadi ini sebenarnya ekivalen dengan mengatakan ini ya. Jadi ini kan normal ya. Ini adalah definisi normal yang kiri kan ya. Nah, cuma kemarin belum kita beri nama, kalau memenuhi sifat itu kita sebut subgroup normal ya. Jadi yang ini adalah sebenarnya definisi dari H itu normal subgroup dari G ya. Yang kiri. Nah, tentu dalam melihat teorema nah kalau sama dengan ini kan dua hal yang kita buktikan ya. Nah, bisa nggak ditawar gitu ya. Nah, ini orangnya akhirnya mengurangi, ini cukup digunakan subset saja ya, subgroup tes. Jadi cukup ini. Nah, ternyata subset saja sudah memenuhi sebagai normal subgroup tes ya. Nah, gitu. Jadi kita punya tesnya tidak harus sama dengan seperti sifat yang kita punyai. Ini cukup ini ya. Ini bila kita sebut sebagai normal subgroup test ya. Uji subgroup normal ya. Jadi yang kemarin itu harus sama dengan, ternyata cukup subset. Ya, subset. Jadi akhirnya H itu normal jika A inverse subset dari H untuk semua ya. Nah, ini semua. Jadi ini subgroup, normal subgroup test. Jadi kita punya H itu subgroup normal dari G. Ini by definition. Definisi adalah H sama dengan HA untuk semua A anggota G. Ini adalah definisi. Ya. Nah, kemudian subgroup test yang pertama ini, normal subgroup test itu ini jika A inverse subset dari H ya, cukup subset. Berarti kita membuktikan dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Nah, kalau dari kiri ke kanan langsung kita gunakan sifat ini, ya toh? Kenapa? Karena ini normal, berarti ini jika ini. Kalau sama pasti subset ya. Jadi bukti ke kanannya mudah. Jadi kalau bukti ke kanan kita pakai ini ya. AH sama dengan HA untuk semua A di G itu jika dan jika itu menurut sifat ini ya. Itu adalah A inverse sama dengan H. Ini salah satu sifat dari 9 kemarin ya. Nah, berarti ini akan implikasi. Nah, ya kan, implies ya. Kalau sama dengan pasti subset. Kalau subset belum tentu sama dengan ya. Makanya ini saya tulis hanya implikasi A inverse subset dari H. Ini berlaku untuk semua ya, semua A. Oke. Nah, sekarang bukti ke kiri. Kalau hanya memenuhi subset, apakah dia normal gitu ya? Nah, harus kita buktikan yang ini ya. Atau boleh juga kita buktikan yang ini. Kalau subset mesti sama dengan, silakan ya. Boleh. Namanya teorema normal subgroup test. Yang ke kiri berarti kita punya misalkan A inverse subset dari H untuk semua A di G. Yang akan ditunjukkan H subgroup normal dari G ya.
Silakan Anda boleh membuktikan ini, ya. Terus membuktikan ini sama dengan ini atau membuktikan ini, ya boleh karena ekivalen, ya. Serah. Kalau membuktikan yang kiri, ya berarti Anda harus membuktikan AH sama dengan HA untuk setiap A di G, ya. Boleh. Berarti harus dibuktikan saling subset, ya. Misalnya saya buktikan yang sama dengan saya. Ambil A di G sebarang, berarti yang akan kita tunjukkan AH sama dengan HA, berarti saling subset. Misal kita punya X anggota AH, ya. Berarti kita bisa tulis X itu sama dengan A H1 untuk suatu H1 di H. Di H. Di G. Ya. Oke. Nah. Ini kalau saya kalikan dengan A inverse, jadi X A inverse, ya toh? Kan akan sama dengan A H1 A inverse. Berarti ini anggota A, H, A inverse. Padahal ini subset H. Jadi X A inverse anggota H. Berarti saya bisa tuliskan lagi X A inverse sama dengan H2. Nah, jadi X sama dengan H2A, berarti anggota HA. Ya. Saya mengambil X anggota AH, ternyata di sini X anggota HA. Jadi AH subset dari HA. Nanti analog, ngambil yang di HA bisa dengan menggunakan sifat itu, ya. Hampir sama, tinggal dibalik saja. Analog nanti bisa ditunjukkan sebaliknya, yaitu HA subset dari AH. Ya, nanti analog berarti nanti HA subset dari AH. Jadi AH sama dengan HA. Karena A-nya diambil sebarang untuk semua A di I. Ya. Nah, jadi sekarang cukup menggunakan subset, ya. Cukup subset. Jadi tidak perlu dibuktikan sama dengan. Nah, kalau ini kita baca lebih sederhana, sebenarnya arti dari A, H, A inverse subset dari H, itu sama aja artinya dengan A, H, A inverse H kecil, masuk anggota H untuk semua H kecil, betul? Nah, ini kalau kita baca tulisan ini, ya, tulisan ini sudah, ya, A, H, A inverse subset dari H untuk semua A di G. Ini kan sama saja dengan kita baca ini, A, H kecil, A inverse anggota H, ya. Nah, kalau ini kan berarti ini artinya subset ini kan untuk semua A di G, untuk semua, ini semuanya langsung jejer aja, ya, H di H, betul? Kalau ini berlaku untuk semua, berarti artinya kan A, H yang inverse subset, ya kan? Nah, jadi oleh karena itu versi lain yang lebih operasional dari teorema ini hanya menulis ulang sebenarnya. Nah, akhirnya bisa kita baca ini, ya. Jadi H itu subgroup normal jika A, H kecil, ya, H, A inverse anggota H untuk semua A di G dan semua H di H, ya. Nah, ini yang biasanya yang operasional ini yang sering kita pakai. Jadi ambil sembarang, nanti kalau dalam membuktikan ambil sembarang A di G, H di H, tunjukkan bahwa A dikalikan H dikalikan A inverse anggota H, gitu, ya. Nah, itu. Ini yang paling operasional ini, yang teorema terakhir ini. Karena langsung bisa dipraktekkan untuk ngitung, ya. Nah, ini biasanya teorema ini akan sangat bermanfaat kalau yang kita buktikan banyaknya anggota tak hingga. Karena kita cukup bekerja dengan sifat, ya.
Kalau hingga definisinya tadi masih memungkinkan kita hitung ya. Semua koset kiri dan kanannya itu ternyata sama ya. Sebagai contoh, Anda dulu sudah membuktikan bahwa SL itu subgrup dari GL, betul ya? Halo, halo, apa itu SL, apa itu GL ya? Ya, yang sebenarnya simbolnya kan SLN ya, R misalnya, SLNR, terus GLNR. Nah, cukup dua saja dulu. Kalau SL2R itu apa artinya? SL2R. GL2R? Nah, ya. Kalau GL2R itu adalah himpunan matriks 2 kali 2, entry-nya real dan determinannya tidak 0. Artinya punya inverse ya. Kalau SL2R himpunan matriks yang determinannya 1, betul ya? Oh, halo. Ini contoh grup yang banyak dipakai untuk ilustrasi ya. Jadi grup-grup yang khusus yang ada namanya itu perlu ya. Jadi SL, GL, ZN ya, UN itu ya, ada nama-namanya itu ya. Nah, itu biasanya akan sering di state, terus SN, terus apalagi DN ya itu ya. Nah, itu adalah grup-grup yang punya nama khusus, itu sering direkol ya sebagai ilustrasi. Nah, saya ulangi, kalau GL2R ya, itu berarti matrik 2 kali 2 isinya ya. Ini 2 kali 2 nih, A, B, C, D dengan A, B, C, D-nya di R, dan kita punya apa? AD min BC tidak sama dengan 0. Tuh ya. Nah, gitu. Nah, kalau SL, nah berarti ini matriknya adalah 2 kali 2, A, B, C, D-nya di R, tapi AD min BC sama dengan 1. Ya, itu ya. Jangan dilupakan ya, nanti akan ketemu lagi gini ya. Nah, dulu kita sudah membuktikan bahwa SL itu subgrup dari GL ya. Kita punya bahwa SL2R itu subgrup dari GL2R ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan teorema ini untuk menguji bahwa SL2R merupakan subgrup normal. Ya. Nah, dengan cara menunjukkan pakai yang terakhir yang sudah state yang operasional ya. Nah, berarti jadi yang di sini yang akan ditunjukkan SL2R subgrup normal dari GL2R ya. Berarti saya ambil misalnya A di G ya, GL2R, dan misalnya H ya, H di SL2R. Ini saya ambil sebarang ya. Nah, yang akan ditunjukkan apa? A inverse. Ini H bukan simbol subgrup ya, ini simbol unsur ya, karena matriks saya pakai huruf besar ya. Berarti yang akan ditunjukkan ini, Anda harus punya unsur bahwa A inverse anggota SL. Lagi masa anggota H SL. Tadi makanya saya simbol H ini bukan subgrup tapi unsur ya, unsur matriks ya. Nah, gitu. Nah, bagaimana kita menunjukkan ini masuk di SL? Lihat syarat keanggotaan dari SL, yaitu determinannya harus 1. Berarti hitung aja determinan ini kan. Nah, jadi kalau kita hitung determinan dari A inverse
Ya. Sesuai dengan hukum determinan perkalian matrik, ini kan akan sama dengan determinan A dikalikan determinan H dikalikan determinan A inverse. Determinan A, determinan H berapa? 1. Determinan A inverse? 1/. Betul? Nah, ini hasilnya 1. Loh, ya. Karena determinan A, H, A inverse 1, kesimpulannya jadi A, H, A inverse anggota SL. Nah, betul? Nah, kita ambil ini sembarang, berarti kesimpulannya kan A, H, A inverse anggota SL untuk setiap A di G, ya, di GL, dan H di SL. Jadi dapat disimpulkan bahwa SL adalah subgrup normal dari GL, ya. Nah, gitu. Ini berarti kita gunakan teorema yang terakhir, lebih operasional. Oke. Nanti contohnya banyak yang di buku juga banyak contoh-contohnya, ya. Nah, ini ya. Contoh 1 itu sangat mudah ya. Karena kalau kita punya grup Abel, pasti akan berlaku AH sama dengan HA untuk setiap A di grup dan hanya di subgrup, ya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa kalau kita punya grup Abel, setiap subgrupnya pasti normal, ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, sesuai dengan definisi center. Center itu kan anggota grup yang komut dengan semua, ya. Nah, makanya di situ AH sama dengan HA untuk setiap A di G, H di ZG, yaitu karena definisinya ZG sendiri itu, ya. Jadi akhirnya ZG itu sebagai, nah, karena definisi ZG, nah ini ya, itu adalah ya A anggota G sedemikian hingga apa GA sama dengan AG untuk setiap G di G. Itu ya, tuh definisi center, ya. Ya, sesuai dengan definisinya, berarti center merupakan subgroup normal, ya. Itu by definition, ya. Center itu ini contoh center itu pada saat berbicara subgroup dulu, ya. Ada subgroup istimewa, salah satunya center. Ya, gampangannya center itu adalah unsur yang komut dengan semua anggota, ya. Nah, ilustrasi contoh Pak Heru tadi A3 itu sebenarnya berlaku secara umum. Akhirnya AN itu nanti adalah subgrup normal dari SN. Ya, kenapa? Karena AN itu anggotanya sudah setengah dari SN. Berarti kalau kita bangkitkan sebagai koset, AN itu berarti nanti hanya ada 2 kosetnya, ya. AN sendiri dan sisanya, ya toh? Nah, jadi cara pembuktiannya mirip dengan A3 tadi, ya. Nah, berarti hanya ada AN dan sisanya. Jadi kosetnya itu AN dan SN dikurangi AN, ya toh? Nah, jadi secara umum kalau kita punya AN, nah itu ya, kosetnya hanya 2, ya. Baik koset kiri maupun kanan. Jadi kalau G-nya itu adalah SN, kemudian H-nya itu adalah AN. Nah, ya. Jadi ini karena kita tahu bahwa AN itu ordernya sudah separuh dari SN, ya, separuh. Nah, berarti nanti separuh masuk di AN, separuh di luar AN. Ingat, karena AN itu sudah ordernya separuh, berarti banyaknya koset cuma ada 2, ya. Jadi banyaknya koset di sini, ya. Koset baik kanan maupun kiri, koset kanan maupun kiri ada 2 cuman, yaitu AN sendiri dan SN dikurangi AN dikurangi.
Ya. Padahal kosetnya itu nanti ya A dikalikan AN itu akan sama dengan AN, ya, akan sama dengan ANA untuk semua A di anggota AN, tuh ya. Dan BAN akan sama dengan AN, atau enggak sama dengan ya. Jadi BAN kalau B-nya tidak di AN itu mesti hasilnya adalah SN dikurangi AN untuk semua B yang bukan anggota AN. Demikian juga yang di kanan ANB juga akan sama dengan SN dikurangi AN untuk semua B yang di luar AN ya. Jadi yang di AN koset kiri sama dengan koset kanan, yang di luar AN pun koset kiri sama dengan koset kanan. Jadi akhirnya kita punya AAN sama dengan ANA untuk semua A anggota SN ya. Cuma ada 2 koset kan ya. Nah, jadi kesimpulan nanti AN adalah subgrup normal dari SN. Itu nanti secara umum kita punya grup apapun, kalau indeks subgrup cuma 2 ya, indeksnya 2. Indeks 2 berarti banyaknya koset yang berbeda ada 2. Ingat ya, indeks 2 pasti subgrupnya normal ya. Nanti bisa dibuktikan. Jadi kalau H itu subgrup dari G, indeks dari H pada G itu adalah 2 ya. Nah, ini buktinya mirip ini. Itu nanti berarti kesimpulannya adalah H itu subgrup normal dari G ya. Karena kosetnya cuma ada 2, yaitu H sendiri dan sisanya gitu ya. Nah, buktinya mirip dengan buktinya AN ya. Nah, demikian juga di contoh 4 untuk DN ya. Bahwa semua subgrup yang isinya rotasi ya, rotasi itu adalah subgrup normal dari dihedral N ya, Dn. Jadi kalau Anda lihat rotasi itu anggotanya sudah separuh ya. Ya toh? Berarti sama dengan mirip buktinya ini kan ya. Jadi kita nanti secara umum bisa menggunakan itu yang di atas itu, teori bisa diangkat ya. Jadi kalau kita punya subgrup indeksnya cuma 2, itu pasti normal ya. Demikian juga rotasi, indeksnya kan 2 ya, kan rotasi itu sudah paruh ya anggotanya. Oke, contoh 5. Nah ini nah kemarin waktu berbicara koset di kuisnya itu salah satunya adalah HK itu ya. Nah di situ kalau sembarang subgrup hasil penghitungan kita tidak harus merupakan subgrup, betul ya. Nah tetapi kalau di sini salah satunya itu normal, maka HK itu adalah menjadi subgrup ya. Kemarin masih ingat itu ilustrasinya? Ya, di kuis saya masih ingat ada soalnya itu waktu tentang koset ya. Nih, saya berikan ilustrasi di S3 lagi. Kalau hanya saya ambil ini G-nya adalah S3 ya. Hanya identitas 1, 2. Kemudian G-nya, K-nya, ini kalau nggak normal ya. K-nya adalah identitas 1, 3 ya. Kalau kita hitung ini HK ya, itu adalah ya identitas kali identitas ya, identitas kali 1, 3 terus kemudian 1, 2 kali identitas 1, 2 kali 1, 3. 1, 3-nya di kanan berarti 1 ke 3 ya 3 ke 1 1 ke 2 1 3 2. Nah ini HK ya hasilnya
Kita lihat HK ini banyaknya anggota berapa? 4. Padahal S3 anggotanya 6. Jadi ini tidak mungkin sebagai subgroup. Kenapa? Karena menurut teorema Lagrange, kalau subgroup ordernya harus membagi ya. 4 kan tidak membagi 6. Nah, itu jadi penggunaan teorema Lagrange bisa juga lebih mudah untuk kontrol ya. Kalau H subgroup, maka order H membagi order G. Padahal di sini order H tidak membagi, berarti H bukan subgroup ya. Ini berarti HK, nah, bukan subgroup dari G ya. Langsung menggunakan teorema Lagrange. Kontraposisi dari teorema Lagrange ya. Nah, kontraposisi teorema Lagrange. Nah, jadi HK ini bukan subgroup. Tetapi kalau kita ambil menurut ini ya soal ini, kalau hanya itu normal, maka HK itu akan jadi subgroup. Contohnya kalau hanya saya ambil A3, gitu. Nah, sekarang Anda bisa ngitung. Hanya saya ambil ini, ya sesuai dengan ilustrasi untuk soal ini ya. Hanya saya ambil A3 yaitu identitas 1, 2, 3, 1, 3, 2. K-nya tetap yang ini, identitas 1, 3. Nah, kita hitung ya. Nah, ini sebelum tahu sifat secara umum, hitung saja secara langsung. Ya. H kali K. Situ kalau yang bawah ini H kali K. Nah, identitas kali identitas, identitas kali 1, 3, 1, 3, terus 1, 2, 3 kali 1, 3, kali identitas 1, 2, 3, ini kali ini 1 ke 3, 3 ke 1, 2 ke 2, 2 ke 3, 2, 3. Ya, betul ya. Terus ini kali ini adalah 1, 3, 2. Kemudian ini kali ini 1 ke 3, 3 ke 2, berarti 1 ke 2. 2-nya ke 2, 2 ke 1 ya. Nah, itu 2, 3, 4, 5. Sama dengan S3 sendiri, betul ya? Nah, berarti kan subgroup. Nah, gitu. Berarti HK subgroup dari S3 ya. Nah, S3 subgroup dari S3 sendiri kan? Nah, ini. Jadi kalau normal. Jadi kalau menurut ini nanti bisa dipakai umum buktinya ya. Jadi kalau H itu normal, nah makanya tidak harus ya HK itu subgroup. Tapi di sini kalau hanya normal, maka dapat ditunjukkan bahwa HK itu adalah subgroup ya. Jadi akhirnya gini. Jadi kalau saya punya G itu grup, H itu subgroup normal dari G, K itu hanya subgroup saja dari G, maka di sini HK adalah subgroup dari G ya. Membuktikannya ini bisa dengan menggunakan subgroup test ya. Ambil sembarang unsur A dan B di HK, tunjukkan AB inverse ya. Ingat ini berarti one step ya, subgroup test ya. Nah, jadi kalau saya ambil A di HK, A dan B ya, A dan B di HK, yang akan ditunjukkan apa? A, B inverse masuk di HK. Ini kalau subgroup test. Dengan syarat subsetnya sudah dibuktikan, tidak kosongnya dibuktikan ya. Subsetnya jelas sesuai dengan definisi ya. Hasil kali unsur di H dan hasil kali unsur di K, unsur di H kali unsur K pasti unsur di G ya. Berarti HK subset dari G jelas. Kemudian tidak kosong. H punya identitas, K punya identitas. Hasilkannya identitas berarti masuk di HK. Berarti tidak kosong. Identitas itu masuk di HK. Jadi subset dan tidak kosongnya sudah harus diperiksa dulu ya kalau kita gunakan. Ini kan intinya ya. Nah sekarang karena A dan B itu anggota H, saya dapat tuliskan
Nah, maka A itu sebagai H1K1, B itu sebagai H2K2 untuk suatu H1 H2 anggota H, K1 K2 anggota K. Berarti AB inverse itu kan H1K1 dikalikan H2K2 inverse. Ya. Berarti akan sama dengan H1K1 K2 inverse H2 inverse. Ya. Nah, dilanjutkan di kiri sini. Nah, berarti kita akan mengumpulkan, nanti harus bentuknya adalah unsur di H yang paling kiri, K di kanan. Kita pakai ini, ya. Ya, ini adalah unsur di, ya ini karena hanya itu apa normal, ya. Kita lihat ya, ini K, ini aja, saya K1 ini aja, K1 K2 inverse syaratnya apa? Betul ya? K betul. Ini dikalikan dengan unsurnya yang paling kanan apa? H2. Nah, ini kan anggota K1 K2 inverse H, betul? Ya. Karena hanya normal, berarti ini, nah ini kan sama dengan di kanan ya. Karena H itu subgroup normal dari G, maka K1 K2 inverse H sama dengan K1 di kanan, sorry, H K1 K2 inverse, betul? Jadi ini anggota ini kan? Nah, jadi K1 K2 inverse H2 inverse anggota H K1 K2 inverse. Jadi dapat saya tuliskan, nah, K1 K2 inverse H2 inverse sama dengan, misalnya di sini saya tulis H, nah K1 K2 inverse untuk suatu H di H. Jadi tadi yang ini AB inverse yang sama dengan ini, ya, sama dengan H1 K1 terus K2 inverse H2 inverse. Berarti yang ini karena asosiatif ya, ini saya langsung saya ginikan aja tuliskannya. Tadi sama dengan itu, hampir langsung ketahuan ya. Nah, yang ini bisa saya ganti nih. Jadi sama dengan H1 H ini K1 K2
K2 inverse. Ya. Ini unsur di H, ini unsur di K. Gitu. Berarti ini adalah anggota HK. Nah, gitu ya. Jadi karena saya ambil AB di HK, ternyata AB inverse juga di HK. Nah, menurut one step test, HK adalah subgroup ya. Nah, menurut one step test theorem, atau one step test subgroup test sebenarnya, one step subgroup test theorem. Jadi one step subgroup test theorem. Nah, OSSTT, bukan OST. OST kan soundtrack ya. OSSTT. Nah, HK subgroup dari G ya. Jadi nanti ini boleh Anda pakai secara umum bahwa kalau saya punya hanya itu subgroup normal ya. Subgroup normal, maka HK menjadi subgroup. Secara umum HK tidak subgroup kalau tidak ada yang normal gitu ya. Oke. Ini soal yang sekaligus dapat dipakai sebagai hukum ya. Contoh. Ini ya, ini penggunaan dari sifat tadi ya. Kita lihat bahwa H itu tadi sudah kita tunjukkan normal. K sembarang subgroup berarti ya. Jadi akhirnya contoh 6 nggak perlu kita hitung gitu harusnya. Ya, menggunakan hasil sebelumnya kan ya. Nah, contoh 6 karena H itu subgroup normal gitu. K-nya sembarang subgroup berarti HK. Kalau dihitung memang itu ya. Sebenarnya dari sini langsung bisa kita simpulkan saja bahwa HK itu adalah subgroup ya dari D8. Anggotanya 8, nanti dapat ditunjukkan dia isomorfik dengan D4 ya. Itu nanti di exercise ya, membuktikan isomorfiknya. Tapi dari kesimpulan sebelumnya, contoh 4 dan contoh 5, karena hanya itu normal ya, itu kan semua putaran ya, R ya, itu 4, ada 4 putaran, itu separuh ya, karena separuh dari D4 ya. Nah, berarti dia indeksnya 2, berarti normal. Kemudian K sembarang subgroup, berarti H kali K itu adalah ya, subgroup dari D8. Sorry, ini enggak semuanya ya. D8. Oh, ini enggak diambil semua. Jadi harus dibuktikan enggak langsung ya. 180 D8. Oh, enggak diambil semua. Hanya rotasi. Oke. Oh, diambil 4 saja ya dari 8 ya. Itu enggak semua. Berarti alasannya bukan karena indeksnya 2 ya. Karena D8 harusnya rotasinya kan ada 8 ya. Cuma ini diambil yang harusnya kan ada 45 ya kan. Dan seterusnya juga itu. Tapi diambil yang nah itu. Tapi dapat tunjukkan bahwa itu nanti subgroup normal gitu ya dengan menggunakan sifat tadi ya. Atau dihitung langsung ya. Ya, D8 kan anggotanya 16 ya. D8 anggotanya 16, ini hanya diambil 4 rotasinya ya. Oke. Kalau diambil 8 rotasi itu langsung gunakan sifat tadi, indeksnya 2 ya. Kalau indeksnya kan masih 4 ini ya. Nah, indeks 4 enggak ya. Jadi ini secara langsung dapat ditunjukkan bahwa ya. Itu hanya diambil yang 0, 90, 180, 270 ya. Diambil 4 dari 8 rotasi. Nah, nomor 7 itu memanfaatkan
isomorfisme kemarin ya, dapat ditunjukkan bahwa PG yaitu memetakan dari H ke G inverse. Ya, pemetanya apa? H kecil dipetakan ke G inverse ya. Itu dapat ditunjukkan bahwa dia adalah suatu isomorfisme. Atau namanya dari G ke G dulu ya. Automorfisme itu dari G ke G dulu. Ternyata nanti dia akan membawa dari H ke G inverse ya. Maka itu nanti dapat dipakai menunjukkan bahwa order atau banyaknya unsur G inverse akan sama dengan H. Itu kalau dibatasi ya. Nah, inner Anda baca automorfisme ya, yaitu yang berbicara tentang PG ya, waktu di isomorfisme. Nah, sebentar ya. Topik tentang isomorfisme. Saya bawa lagi ke isomorfisme ya. Ke atas saja. Langsung ke daftar isi lebih enak. Automorfisme berarti pada topik isomorfisme. Automorfisme itu adalah isomorfisme dari G ke G ya, ke dirinya sendiri, itu adalah automorfisme. Oke, automorfisme ya. Nah, isomorfisme dari G ke G itu disebut dengan automorfisme. Tadi yang PG, nah PG tadi definisinya ini ya. Nah ini ya, PA itu ya. Ini inner automorphism ya. Nah, jadi kalau kita punya grup gitu ya. Ini nanti kita bawa ke contoh tadi. Tapi merecall dulu ini, jangan-jangan Anda dulu nggak baca ya. Ya, dulu hanya saya kenalkan bahwa kalau domain dan kodomainnya sama disebut automorfisme. Inner automorfisme termasuk salah satu dari contoh automorfisme ya. Jadi G itu grup. Nah, di situ A-nya anggota G. Kita definisikan PA ya. PA itu pemetaan. Pemetaan dari G ke G ya. PA itu adalah dari G ke G. Dengan definisinya adalah PA dikenakan pada X, itu definisinya inner itu ya. AX A inverse. AX A inverse. Itu semua X di G ya. Itu definisinya. Nah, ini dapat ditunjukkan bahwa PA ini adalah suatu isomorfisme. Nah, isomorfisme berarti dia satu-satu pada terus preserve operation ya. Nah, itu tunjukkan satu-satu pada. Nah, jadi sifat yang pertama, saya cuma khawatir Anda dulu nggak baca ini gitu ya. Termasuk baca itu termasuk membuktikan gitu ya. Di situ kan hanya di state bahwa itu adalah suatu automorfisme gitu ya. Nah, itu harusnya kan kita punya rasa ingin membuktikan gitu ya kalau sedang belajar. Nah, kalau kita klaim PA itu adalah satu-satu ya. Kalau kita punya misalkan PAX sama dengan PAY ya gitu ya, berarti akan ditunjukkan X sama dengan Y, itu kan menunjukkan satu-satu ya. Nah, kita lihat dari sini PAX itu berarti kan AX A inverse sama dengan AY A inverse. Tuh. Nah, ini kalau dikanselasi baik di kiri dan kanan, ya, hasilnya kan X sama dengan Y itu. Ya. Nah, kita punya
pemetaan petanya sama, ternyata unsurnya sama. Berarti dia satu. Jadi PA11. Nah, pada sekarang. Ya, pada. Klaim bahwa PA itu pada. Nah, ambil sembarang unsur di G di sini ya. G di G sebarang. Berarti G-nya itu saya buat yang dikodomin ya. Dikodomin. Nah, berarti nanti harus ada unsur di domain ya. Sehingga petanya itu ya. Nah, sekarang kalau G itu di G, berarti kan A inverse GA itu juga unsur di G, betul? Karena A-nya di G, G-nya di G, berarti A inverse G ini ya. Nah, sebut saja ini adalah G aksen. Betul? Nah, sekarang P A G aksen ini saya beri nama ini di domain ya. Biar Anda bedanya karena G sebagai domain dan di domain kan ambil sembarang unsur di domain, di kodomain harus ada unsur di domain kalau membuktikan pada toh. Nah, ini berarti ini saya anggap unsur di domain. P G aksen akan sama dengan P A dari A inverse G A. Gitu ya. Sesuai dengan definisi, ini akan sama dengan A inverse, G, A inverse, betul? Nah, ini kalau di asosiatifkan, akan sama dengan A inverse, G, A inverse. Ya. Nah, berarti ambil sembarang G di kodomain, ada G aksen di domain, sehingga PA G aksen sama dengan G. Itu ya, berarti dari sini PA pada. Ya. Nah, sekarang tinggal buktikan preserve. Ya. Nah, yang ketiga, misalnya ambil X, Y, di G, domain. Ya. Sekarang P, A, X, Y. By definition adalah A, X, Y, A inverse. Ini bisa saya tulis sebagai A, X, ini ya. Ini yang di sini saya kalikan dengan A inverse A. Tidak masalah ya, identitas. Yang ini Y, A inverse. Betul? Nah, saya sisipi identitas kan nggak apa-apa di tengah-tengahnya ya. Ini hanya strategi. Jadi hasilnya adalah AX A inverse, AY A inverse. Nah, berarti ini kan hasilnya PAX PAY. Oke, berarti dia preserve toh? Oke. Satu-satu pada preserve. Berarti dia adalah suatu isomorfisme. Nah, kesimpulannya jadi PA isomorfisme. Nah, karena domain dan kodomainnya sama, maka disebut automorfisme. Lebih khusus lagi nanti sering disebut inner automorfism ya. Definisi khusus karena definisinya X dipetakan ke AX A inverse, itu namanya inner automorphism ya. Nah, itu. Oke, baik. Sekarang sudah tahu bahwa ini, karena tadi di state ya di belakang ya. Tadi kan langsung di state bahwa ini inner automorphism, maksudnya ini kan ya. Nah, biar digunakan di belakang, nggak bingung gitu loh ya. Nanti kalau nggak direkol, ini apa inner automorphism gitu ya. Karena saya khawatir nggak semua Anda baca gitu ya. Hanya dipeseni saja, nggak dibaca.
Oke, nah kita bawa ke belakang. Tadi saya masuknya lebih suka dari daftar isi, lebih enak. Ya, konten. Jadi, nah, subgroup normal ya. Oke, tadi ke contoh. Nah, ini ya. Nah, jadi sekarang PG ini, ya sekarang tadi simbolnya kan PA, sekarang PG jangan bingung ya. Tadi PA, sekarang PG gitu ya. Nah, berarti kalau PG ya, X dipetakan ke G, X, G inverse gitu ya. Nah, jadi PGX sekarang kalau nanti bingung digantikan ya. Jadi nanti kalau PGX berarti ya GX, G inverse gitu ya. Nah, untuk semua X di G ya. Ini berarti G-nya di G ya. Nah, gitu kan definisinya ya. Jangan bingung PA, PA, X, A inverse. Kalau PG ya, nah, cuma di sekarang pakai PG. Nah, sekarang akan dibuktikan bahwa kalau ini dibatasi pada H, itu namanya restriksi ya. Jadi suatu pemetaan, terus kalau kita punya subset, itu namanya restriksi ya, dibatasi. Karena H itu subgroup dari G, maka ini jadi PG kalau dibatasi pada H, simbolnya apa kalau restriksi ya? PG dibatasi pada H, gitu ya. Nih, definisi fungsi ya, restriksi ya. Ini berarti mula-mula itu dari H, tapi kodominya kita tetap taunya G, gitu ya. Nah, tapi akan kita tunjukkan bahwa nanti kodominya itu adalah G, H, G inverse, ya toh? Nah, karena ini pada H saja, berarti nanti kan PG H, ya, berarti kan sama dengan G, H, G inverse. Nah, sekarang lihat, karena hanya normal. Betul ya? Nah, hanya normal. Berarti kalau hanya normal, ya, G, H, G inverse, itu pasti masuk di H. Betul? Ya, untuk semua H di H. Ini karena H subgroup normal dari G. Kalau tidak normal nggak harus kan ya. Nah ini kan salah satu apa ini tes tadi ya. Berarti G, H, G inverse harus masuk di H untuk semua H ya. Nah berarti di sini ini adalah hasilnya tidak keluar dari G, H, G inverse. Berarti nanti PG ini dibatasi pada H, dari H ke G, H, G inverse. Betul? Ya. Nah, nanti ini tinggal membalik saja jadi pada, satu-satu dan pada ya. Berarti ini nanti, ini karena sudah satu-satu pada, ya nanti berarti kesimpulannya order ini sama dengan order ini ya. Ini bisa ditunjukkan bahwa dia adalah satu-satu dan pada. Ya, tinggal menunjukkan satu-satu pada. Satu-satunya seperti tadi hanya menggunakan konstelasi. Padanya ambil sembarang unsur di sini, tinggal dibalik saja jadi unsur di sana ya. Jadi ini adalah satu-satu dan pada. Kesimpulannya order H sama dengan ini. Nah, ya. Jadi banyaknya unsur di H sama dengan banyaknya unsur di sini. Nah itu. Nah, ini maksud dari soal ini. Good. Silakan kalau ada yang bertanya tidak jelas. Tadi contoh 8 sudah kita buktikan ya, SL subgroup normal dari GL. Ini 4 normal ya. Nah, nanti contoh 9 saya kira hanya menggunakan AN tadi ya dari tabel. Kalau ini langsung lihat tabel 51 yang di depan sudah ada. Nah, nanti berikutnya kita akan diskusikan pekan depan. Nah, subgroup normal itu nanti akan kita pakai untuk mengkonstruk suatu grup baru. Ya. Grup yang anggotanya koset. Ya, gitu ya. Grup baru anggotanya koset ya. Jadi koset-koset tadi
Karena kalau kita punya subgroup normal, koset kanan kan sama dengan koset kiri. Ya kalau kita himpun ya sama aja, kita ngimpun koset kanan sama dengan menghimpun koset kiri. Himpunan koset itu nanti akan kita tunjukkan membentuk suatu grup. Ya, nah, jadi isinya sekarang bukan elemen lagi. Jadi koset. Nah, jadi kalau kita punya A3 tadi, berarti kosetnya cuma ada 2. Berarti nanti grupnya anggotanya 2. Kalau grup ya, itu nanti akan kita sebut sebagai grup faktor. Ya, grup faktor. Jadi kita membentuk grup baru dengan menggunakan grup dan subgrup semula, gitu ya. Jadi kita punya grup, punya subgrup normal, kosetnya kita kumpulkan, nanti akan kita tunjukkan dia membentuk grup. Nah, itu nanti akan kita beri nama grup faktor. Itu diskusi kita untuk pekan depan ya. Kalau Anda mau baca silakan ya, nanti biar bisa mengerjakan soal kuis. Oke, silakan kalau ada yang perlu di follow up ya. Di sini yang penting Anda tahu banyak tentang sifat dari subgrup normal sampai sini ya, dan dapat membedakan nanti kalau diberikan sembarang subgrup Anda bisa menentukan ini normal atau tidak ya. Kalau mau membuktikan normal ya harus dibuktikan dengan tes tadi. Kalau tidak ya ada satu unsur saja nggak memenuhi ya, boleh gunakan definisi atau boleh gunakan tes tadi ya. Nah, kalau ada unsur ternyata dikalikan subgrupnya itu tidak sama di kiri dan di kanan, nah itu berarti akan membentuk. Atau bukan subset ya, bukan anggota ya. Itu. Nanti silakan, itu ada beberapa soal yang sudah saya masukkan sebagai tugas ya. Nah, saya kontrol. Saya siap mau upload sekarang boleh kok ya. Oke, ada yang perlu dikonfirmasi? Ya. Jadi target kita di sini yang penting kalau Anda punya diberikan sembarang subgrup, Anda bisa membuktikan itu normal atau tidak, itu yang paling pokok ya. Nah, di sini dengan menggunakan subgrup test tadi, normal subgrup test ya. Yaitu. Dengan itu. Oke, nanti sifat-sifat ini akan kita gunakan lagi untuk pekan depan membentuk grup yang isinya koset yang nanti akan kita sebut sebagai grup faktor ya. Cukup? Ya. Ingatkan sekarang sudah pertemuan ke berapa? 12. Kuliah tinggal 3 kali lagi ya. Jadi topiknya tinggal grup faktor, homomorfisma dan teorema isomorfisma ya. 3 itu. Ya. Terus 16 UAS ya. Ya dikumpulkan itu. Enggak, biasanya setelahnya saya beri waktu. Ya. Tapi mulai nanti mengumpulkannya saya taruh di pekan 16, tapi Anda saya beri waktu beberapa hari setelahnya nanti deadline-nya ya. Ya enggak pas UAS deadline-nya. Nanti setelah UAS. Kan saya masih punya waktu untuk mengoreksi ya. Karena habis UAS kan masih ngoreksi UAS, nanti Anda saya beri beberapa hari setelah UAS ya deadline-nya. Enggak pas UAS. Tapi kalau Anda bisa mengumpulkan sebelum UAS kan bagus, ya toh? Kan Anda waktu UAS sudah nggak punya tanggungan lagi gitu ya. Hah? Loh iya. Ya kan nanti itu bisa saya pertimbangkan kan, kerajinan kan ada unsur juga toh? Iya. Nah, jangan sampai lewat deadline ya. Nanti tuh deadline-nya kan biasanya saya ada soft dan hard gitu ya, kayak tugas gitu ya. Nah, tugas itu kan soft deadline-nya itu sehari sebelumnya. Kalau sudah masuk kuliah plek, nggak bisa upload tugas kan ya, itu nggak bisa masuk kuliah. Nanti juga saya beri seperti itu ya untuk tugas. Kalau sudah close nggak bisa upload ya. Tapi kalau belum itu hanya darusan terlambat berapa jam gitu ya. Dan nanti ada pertimbangan sendiri dekat terlambat ya. Nah itu ada. Kalau lebih awal juga ada pertimbangan sendiri kan ya. Ya. Beda nilainya ya. Yang rajin dan tidak kan beda ya harusnya ya. Nanti isi ada sendiri nilainya, terus kemudian kerajinan juga ada sendiri ya. Nah, nanti komponen penilaiannya kan banyak ya. Nanti. Oke, saya kira cukup ya hari ini ya. Mudah-mudahan masih tetap semangat, masih ada 4 pekan lagi, 3 pekan kuliah dan 1 pekan untuk ujian ya. Ya, sudah hampir ternyata ya. Nah, lumayan. Yo terasa atau muka terasa gimana?
Ya. Nah, saya gunakan yang itu ada alternatif di PPK itu 2 versi. Ada yang ada kajian pustaka, ada yang tidak, bacaan yang nggak lengkap itu yang ada 2 versi. Ada yang eksplisit kajian pustaka sendiri, ada yang tidak. Kalau tidak, itu kajian pustaka dimasukkan di pendahuluan. Tapi kalau saya lebih suka disendirikan biar kelihatan ya. Pendahuluan sendiri, kajian teori sendiri. Ya, bab 2. Jadi nanti strukturnya bab pertama pendahuluan, isinya latar belakang, rumusan masalah dan sebagainya. Terus bab 2 kajian literatur, kemudian bab 3 metodologi, gitu. Bab 4 hasilnya, bab 5 penutup. Penutup itu kesimpulan dan saran, terus berikutnya referensi rujukan ya. Rujukan itu hanya yang dirujuk saja, yang ditulis ya, jangan tulis semua gitu ya. Buku tulis semua gitu ya. Ya yang tidak dirujuk, artinya dirujuk nanti di dalam muncul ya. Kalau Anda merujuk muncul itu berarti harus ditulis di daftar rujukan. Misalnya Anda membuat definisi grup, ngambil dari bukunya siapa gitu kan ya. Itu berarti nanti di daftar rujukan harus muncul. Kalau Anda definisi grup dari Galian itu kan, Galian tahun berapa kan ya di situ. Nah, itu nanti di daftar rujukan harus ada, gitu ya. Jadi itu harus secukupnya. Jangan semuanya ditulis, atau dirujuk nggak ditulis, bahkan gitu ya, bisa juga ya. Memang kalau Anda ingin persis, Anda bisa berlatih menggunakan Mendeley atau Sutero. Sudah pernah dengar itu? Ya, kalau itu nggak akan terlewat ya, pas ya. Yang dirujuk di dalam pasti nanti dia akan menuliskan di daftar rujukan di belakang. Kalau pakai Mendeley atau Sutero ya, ya. Silakan sambil belajar pakai itu, nanti kalau sudah mengerjakan skripsi kan nggak bingung ya. Nah sekarang sambil latihan ya membuat itu, karena kalau manual itu kalau rujukannya banyak bisa terlewat itu ya. Nah terutama nambah ngurangi itu ya, nanti sudah di dalam dihilangkan, dirujukan nggak dihapus ya tuh. Di dalam ditambahi, dirujukan nggak ditambahi gitu ya. Nah, itu. Tapi kalau dengan Mendeley atau Sutero otomatis ya, kalau di dalam kita hapus, nanti kalau di generate di belakang nggak muncul lagi ya. Ya, cuma database-nya kita masukkan semua gitu kan ya. Oke. Masukkan database kan juga bisa otomatis, bisa tidak ya. Cuma kalau yang otomatis harus Anda periksa kembali ya. Nanti kalau sudah di-generate ternyata datanya nggak lengkap, itu artinya ada data yang kurang. Anda harus buka database-nya lagi. Kadang tahunnya kurang, halamannya kurang gitu, nama pengarangnya nggak lengkap ya. Nah, itu biasanya harus dibuka ya. Ya, harusnya memang itu manual, Anda ditolong dengan ngeklik otomatis kan sudah dibantu toh. Tugas Anda untuk nanti ketahuan kalau waktu sudah di-generate itu masih ada yang kurang ya. Nah, yang sering muncul itu kalau jurnal biasanya halaman gitu ya. Kalau jurnal kan ini halaman berapa sampai berapa itu sering nggak muncul gitu ya di Sutero. Atau kadang nama pengarangnya nggak lengkap gitu ya namanya dan seterusnya. Atau salah dalam menyingkat ya. Kalau menurut UM itu yang ditulis lengkap adalah nama terakhirnya saja, nama sisanya disingkat, gitu kan ya itu. Kalau menurut nanti Anda harus mengarungi itu. Oke, cukup ya. Tetap semangat ya. Di akhir-akhir Anda harus lebih semangat lagi ya. Seperti filosofisnya orang lari, semakin dekat finish harus sprint ya, biar nggak kalah ya. Nah, sama dengan renang juga ya. Pokoknya lomba itu ya apapun itu menjelang finish harus malah dipercepat, jangan malah diperlambat gitu ya. Nah, lihat itu ya biasanya. Oke, saya kira cukup, sampai ketemu lagi pekan depan dengan topik grup faktor ya. Oke, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.